Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kelompok kami yang terdiri dari Taufikur Rahman dan Muhammad Fatah Kamali akan mempresentasikan tugas mengenai metode MDLC. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian MDLC. Menurut Trianto dan Singgih 2015, MDLC Multimedia Development Life Scale merupakan metode pengembangan sistem yang cocok untuk sistem yang berbasis multimedia. MDLC sendiri terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengonsepan, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan pendistribusian. Oke, kita lanjut mengenai penjelasan tahap-tahap metode MDLC. Untuk yang pertama yaitu tahapan pengonsepan. Nah, tahapan pengonsepan ini adalah untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Tahap pengonsepan adalah tahap untuk menentukan tujuan dan kepada siapa multimedia itu ditujukan. Selain itu, menentukan jenis aplikasi dan tujuan aplikasi, baik itu untuk hiburan, pembelajaran, dan lain-lain. Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini, misalnya ukuran dan target output dari tahap ini biasanya berupa dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan proyek yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu desain. Tahapan ini adalah tahapan pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk proyek. Perencangan adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk pemrograman. Yang ketiga yakni pengumpulan bahan. Tahap ini adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan oleh sang pembuat proyek. Pengumpulan materi adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Bahan-bahan tersebut antara lain seperti klip, art, grafik, animasi, video, dan audito. Yang keempat ini pembuatan. Tahapan ini adalah tahapan semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan proyek didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, bagan alir, atau struktur navigasi. Yang kelima ini pengujian. Pengujian dilakukan setelah selesai tahapan pembuatan dengan menjalankan proyek apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat. Fungsi dari tahap ini adalah melihat hasil pembuatan proyek apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Maka akan dibuat tabel pengujian untuk menguji kriteria proyek tersebut. Ini menurut Irawan, Laurin, dan Suherman 2015. Yang keenam, yang terakhir yakni pendistribusian. Pada tahap ini proyek akan disampaikan dalam sebuah media penyimpanan. Tahapan ini akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup menampung proyeknya, maka kompresi terhadap proyek itu akan dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsepat pada produk selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.